Halo Peoplems, apa kabar? Kali ini, film yang mau Dice Movie bahas adalah tentang insiden sebuah pesawat, di mana seorang kapten harus menyelamatkan ratusan nyawa saat pendaratan darurat di sebuah sungai. Waduh, kira-kira bakalan berhasil selamat nggak ya? Mengingat, kalau pesawat ketemu air, pasti hancur. Yuk langsung aja kita tonton Sully 2016. Pada scene awal, kita sama-sama diperlihatkan dengan sebuah pesawat yang bermasalah. Pesawat itu terbang, nggak kekontrol, dan akhirnya nabrak sebuah gedung, lalu meledak. Eits, tenang. Ini hanyalah mimpi seorang kapten pesawat bernama Sully. Scene berganti saat Kapten Sully yang lagi jogging di pagi hari. Kelihatan banget di sini Kapten Sully lagi mikirin sesuatu sampai nggak sadar hampir ketabrak. Ternyata yang lagi dipikirin Kapten Sully adalah kecelakaan pesawat. Pesawat yang ia terbangkan beberapa hari yang lalu. Hal ini membuat Kapten Sully sangat tertekan dan trauma. Keesokan paginya, Kapten Sully dan kopilotnya yang bernama Jeff diinterogasi oleh National Transportation Safety Board atau NTSB. Mereka diinterogasi seputar masalah kecelakaan pesawat yang mereka terbangkan beberapa hari yang lalu. Di sini, para investigator ngeyel banget kalau seharusnya pesawat ini bisa mendarat di bandara terdekat, bukan di Sungai Hudson. Karena hal ini sangat berbahaya. Tapi Kapten Sully bilang kalau mereka nggak punya ketinggian yang cukup buat mencapai bandara tersebut. Jadi, Sungai Hudson lah yang menjadi satu-satunya pilihan terbaik mereka saat itu. Walaupun sangat beresiko. Namanya juga lagi nyari pamor, tim investigator ini tetap menyalahkan Kapten Sully tentang pesawat ini. Kapten Sully masih meyakinkan kalau tindakan dia ini udah dia pikirin mateng-mateng berdasarkan ilmu yang dia punya sebagai pilot dengan ribuan jam terbang. Tim investigator lalu meminta untuk melakukan simulasi dengan parameter yang sama terhadap keadaan pesawat pada saat itu. Karena tim investigator merasa ada yang janggal dengan kecelakaan ini. Malahan mereka ngira kalau Sully dan Jeff terbang di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang. Udah gila nih tim investigator. Dikira gampang kali ya kebanyakan mikir di saat situasi mendesak. Selesai investigasi, Kapten Sully dan Jeff balik ke hotel buat istirahat. Ternyata, para wartawan udah nungguin Kapten Sully. Sebenarnya berita di media berbanding terbalik dengan pikiran para investigator. Di media, Kapten Sully dianggap sebagai superhero yang berhasil menyelamatkan ratusan nyawa. Di sisi lain, para wartawan juga udah kumpul di rumah Kapten Sully. Istrinya Kapten Sully ngerasa risih dan dia diem aja di dalam rumah. Keesokan harinya, Kapten Sully dan Jeff kembali diinvestigasi. Di sini, tim investigator mengatakan bahwa mereka udah melakukan simulasi kecelakaan ini dan hasilnya adalah seharusnya salah satu mesin pesawat masih hidup walaupun pelan. Dengan kondisi seperti ini, pesawat sangat bisa mendarat di bandara terdekat. Kapten Sully nggak percaya sama simulasi yang dicoba oleh NTSB. Karena Kapten Sully yakin kalau kedua mesin pesawat udah mati total akibat serangan burung. Jeff dan Kapten Sully berusaha ngebantah, tapi tim investigator tetap ngeyel sama hasil simulasinya. Mereka juga mengingatkan kalau besok adalah hari persidangan Kapten Sully dan Jeff di depan Lembaga Administrasi Penerbangan Federal. Malam pun tiba. Kapten Sully lagi teleponan sama istrinya. Di sini, istri Kapten Sully khawatir kalau sampai jabatan suaminya dicopot, gimana nasib finansial keluarga mereka. Kapten Sully tetap berpikir positif, semua bisa diatasi dengan baik. Padahal, Kapten Sully sendiri juga khawatir kalau dia dinyatakan bersalah dan dipecat tanpa uang pesangon. Di sini kita bakalan flashback pada kejadian kecelakaan pesawat yang diterbangkan oleh Sully. Scene diperlihatkan saat Kapten Sully udah masuk ke pesawat. Pesawat US Airways 1549 ini berawak kabin 3 pramugari, 1 pilot, dan 1 kopilot. Mereka akan melakukan penerbangan dari Bandara LaGuardia ke Bandara Charlotte Dulles.
Pesawat yang mereka gunakan ini terlihat baik-baik saja dari segi apapun. Para penumpang juga dengan baik memasuki pesawat. Setelah itu pramugari memberikan beberapa instruksi kepada penumpang. Sekarang saatnya bersiap-siap untuk lepas landas. Setelah mendapat persetujuan dari menara ATC, akhirnya mereka lepas landas dengan aman. Namun, beberapa menit kemudian, pada ketinggian 850 meter, secara tiba-tiba pesawat menabrak kawanan burung yang mengakibatkan kedua mesin pesawat itu mati. Para penumpang mulai merasa panik, tapi para awak kabin berusaha untuk menenangkan. Tiba-tiba lampu di dalam pesawat mati, membuat penumpang semakin panik. Awak kabin memerintahkan penumpang untuk memakai sabuk pengaman. Di kokpit, Kapten Sully laporan ke menara kontrol kalau kedua mesin pesawatnya mati. Menara kontrol memerintahkan buat balik ke Bandara LaGuardia atau mendarat darurat di Bandara Teterboro. Namun, karena kedua mesin pesawat mati dan gak punya ketinggian yang cukup, akhirnya Kapten Sully mutusin buat mendarat darurat di Sungai Hudson. Kapten Sully berbicara ke penumpang dan awak kabin buat ambil posisi pendaratan darurat. Seketika, pesawat Kapten Sully langsung hilang dari radar. Dengan cepat pihak menara kontrol segera meminta bantuan kepada helikopter atau kapal untuk memantau pesawat Kapten Sully secara visual. Salah satu helikopter ngelihat pesawat Kapten Sully terbang semakin rendah menuju sungai. Pihak menara kontrol udah pasrah, mengingat kalau mendarat di atas air pasti membuat pesawat meledak dan hancur. Ketinggian pesawat yang dibawa oleh Kapten Sully semakin rendah. Dan akhirnya pesawat berhasil mendarat di Sungai Hudson tanpa memakan korban jiwa. Air sungai mulai masuk ke dalam pesawat. Di sini, para awak kabin bertugas dengan baik. Mereka mengarahkan penumpang untuk segera keluar lewat pintu darurat tanpa panik sedikit pun. Dari kejauhan, ada sebuah kapal yang melihat kejadian ini. Dengan cepat kapal langsung mengevakuasi semua penumpang pesawat tersebut. Kapten Sully kembali masuk ke dalam pesawat, memastikan apakah seluruh penumpang udah benar-benar keluar. Setelah yakin seluruh penumpang sudah keluar, barulah ia keluar dari pesawat itu. Sampai di atas kapal, Kapten Sully meminta bantuan ke rekannya untuk memastikan apakah 155 penumpang dan seluruh awak kabin sudah berhasil dievakuasi. Scene berganti dengan hari di mana Kapten Sully dan Jeff akan melakukan persidangan. Sebelum masuk ruang sidang, Kapten Sully nyempetin buat nelpon istrinya dulu. Sampai hari ini kalau diinget-inget, istrinya Kapten Sully masih nggak percaya kalau suaminya berhasil selamat, bahkan menyelamatkan ratusan nyawa juga. Padahal, pesawat yang mendarat di atas air sangat beresiko untuk meledak loh. Singkat cerita, Kapten Sully dan Jeff udah ada di dalam ruang persidangan. Dihadiri oleh tim investigator dari NTSB dan anggota administrasi penerbangan federal. Tim investigator memperlihatkan hasil simulasi yang menunjukkan bahwa pesawat US-1549 berhasil mendarat di kedua bandara terdekat pada saat itu. Ngelihat hal ini, Kapten Sully bilang yang namanya simulasi gak ngelibatin faktor manusia. Artinya, orang yang ngelakuin simulasi hanya menjalankan perintah dari catatan penerbangan. Sedangkan kejadian aslinya adalah gimana caranya buat ambil keputusan yang tepat dan cepat. Logikanya, jika kedua mesin pesawat udah mati, otomatis daya dorong juga hilang. Buat sampai ke bandara terdekat pun butuh waktu. Berhubung di depan ada sungai, mau gak mau harus berani ambil tindakan buat mendarat darurat di sungai itu. Kapten Sully nanya berapa kali ngelakuin simulasi sampai pesawat itu berhasil mendarat di bandara terdekat. Tim investigator bilang 17 kali baru bisa mendarat dengan selamat. Sumpah, di sini ngebingungin banget. 17 kali percobaan dibandingin sama 1 kali kejadian. Dengar hal ini, semua hadirin dibuat terkejut. Tim investigator akhirnya memberikan waktu 35 detik kepada Jeff untuk melakukan respon simulasi sesaat ketika mesin pesawat dirusak oleh para burung. Saat Jeff melakukan simulasi, ternyata pesawat tidak bisa sampai di bandara terdekat. Malahan,
Lebih ke arah pesawat akan menabrak gedung tinggi dan meledak. Melihat hal ini, tim investigator langsung gak bisa berkutik. Kemudian, mereka langsung menunjukkan rekaman pembicaraan di dalam kokpit atau CVR. Hasilnya, pembicaraan Kapten Sully dan Jeff sama sekali gak nunjukin kesalahan. Tim investigator semakin gak berkutik lagi setelah dengerin rekaman tersebut. Akhirnya mereka memuji Kapten Sully karena berhasil mendaratkan pesawat di sungai dengan kondisi seluruhnya selamat. Kapten Sully bilang, ini bukan cuma dia, tapi berkat rekannya Jeff, para awak kabin, para penumpang, pihak saat evakuasi, pihak menara kontrol, dan tentunya keajaiban dari Tuhan. Mendengar yang diucapkan Kapten Sully, semua hadirin di ruangan itu terharu dan mengapresiasi tindakan Kapten Sully. Dan film pun selesai. For your information nih, film ini diambil dari sebuah kisah nyata yang terjadi di Amerika Serikat pada bulan Januari tahun 2009. Dengan kejadian dan nama tokoh yang sama seperti di film ini. Dan kejadian ini dijuluki sebagai Miracle on the Hudson. Next, mau bahas film apa lagi? Kalian bisa komen di bawah atau DM ke IG @diaismovie18. Oke, see you on next movie.